Jadi kalian tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini memutar musik di berbagai layanan publik dan bakalan terkena royalti loh. Loh, berarti di kafe juga kena royalti dong. Gimana berita lengkapnya? Wah, masih banyak yang belum tahu nih tentang mekanismenya. Waduh, berarti kalau semua tempat publik kena royalti gitu susah dong. Gimana mekanisme lengkapnya? Flash. Nah, benar banget seperti yang sudah ditanyakan tadi, isu ini memang sedang hangat. Pemerintah lewat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sudah menegaskan aturan pembayaran royalti bagi tempat usaha atau layanan publik yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial. Pertanyaannya, siapa saja yang wajib bayar, berapa besarnya, dan apa dampaknya untuk pelaku usaha? Yuk kita bahas lebih dalam. Polemik pembayaran royalti lagu menimbulkan benturan antara musisi, masyarakat, dan pelaku usaha. Sementara, pemerintah dinilai pasif. Minimnya sosialisasi membuat banyak kafe dan restoran memilih tidak memutar musik. Musisi juga menyoroti kurangnya transparansi laporan royalti sehingga sebagian belum mendaftar ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Sejak Maret, 29 musisi menggugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan royalti. Pemerintah dan LMKN didesak memberi solusi nyata mengingat penarikan royalti dilakukan LMKN melalui laporan penggunaan lagu di Sistem Informasi Lagu atau Musik. Hal ini berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, atau layanan streaming lainnya. Alternatif lain seperti pemutaran musik instrumental, bebas lisensi atau lagu dari luar negeri. Pelaku usaha tetap perlu berhati-hati. Akibatnya, banyak restoran dan kafe kini membiarkan tempat usahanya hening. Untuk melihat kondisi yang lebih nyata, saya akan ajak kalian beralih ke lokasi kejadian dan dampak akan peristiwa ini. Baik pemirsa, kami akan mengetahui tanggapan seorang pemilik kafe tentang berita ini. Sebelumnya di sini saya dengan Bapak siapa? Nama saya Rizkus Marsudi. Oke, dengan Bapak Rizkus, langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai berita pembayaran royalti ini? Menurut saya wajar apabila musisi mendapatkan haknya melalui pembayaran royalti. Namun aturan dan mekanismenya terkadang masih membingungkan. Sehingga perlu penjelasan yang lebih jelas agar bisa diterapkan dengan baik. Oke, untuk yang kedua, sejak kapan Bapak sudah berhenti memutar musik di kafe Bapak? Sejak polemik mengenai pembayaran royalti ramai dibicarakan, kami memilih untuk tidak terlalu sering memutar musik. Dampaknya suasana di kafe terasa berbeda dibanding biasanya. Yang terakhir, ada solusi atau saran tidak dari Bapak tentang berita ini? Mungkin sebagai solusi kami mencoba menggunakan musik bebas lisensi dan sesekali mengadakan penampilan live akustik. Dengan begitu suasana kafe tetap nyaman bagi pengunjung meskipun ada perubahan dalam bentuk pemutaran musik. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, kita akan mengetahui tanggapan konsumen kafe tentang berita ini. Permisi Mas, boleh izin wawancara? Oh, boleh Kak. Oke. Jadi saya akan mewawancarai Masnya tentang pembayaran royalti yang di kafe-kafe itu. Sebelumnya dengan Mas siapa? Joshua Ibrahim. Oke, jadi menurut Masnya nih, gimana sih tanggapannya tentang berita ini? Saya rasa musisi perlu mendapat haknya, hanya saja aturannya perlu diperjelas. Lalu perubahan apa sih yang dirasakan karena sudah tersebarnya berita ini? Perubahan pertama yang sangat terasa kayak suasana kafe menjadi lebih sepi atau tenang, yang karena musik yang biasanya membangun suasana nyaman di kafe sekarang jadi agak kurang karena adanya peraturan royalti ini. Oke, yang terakhir nih Mas, gimana sih saran atau solusi dari Masnya dari berita ini?
Menurut saya harusnya tetap ada cara agar musik-musik ini bisa diputar di kafe-kafe. Karena tadi faktor yang musik ini membangun kafe menjadi lebih nyaman dan enak untuk ditempati untuk santai, dan mekanisme royaltinya dan pembayarannya harus diperjelas juga. Oke, baik Mas, makasih ya Mas. Mari.